Sekarang lu tahu semua komentar pengen jadi anak gua. Semua tiba-tiba punya lesung pipi. DM gue isinya itu semua. Lu tanggung jawab. Ini kok sebentar dong kok. Sebentar. Ini punya siapa? Agak kanan lagi ya, kanan. Kanan. Gini kali ya. Oke, langsung aja. Tadi kita ditanya 23 pertanyaan. Terus mengenai kronologi, terus juga yang terkait apa saja beserta dengan barang bukti apa. Semuanya sih lengkap ya, tadi Pak ya. Ada yang mau tambahin? Ya, jadi tadi udah kita temui ya, panggilan dari penyidik. Kita sudah sampaikan ada 23 pertanyaan yang sudah dijawab sama Densus, dan kita juga lampirkan bukti-bukti ya, yang terkait dengan konten yang jadi persoalan ini ya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini terus bergulir dan kita harapkan ini cepat ada kepastian gitu ya secara hukum. Ada berapa tadi? Ada banyak lah, saya sebutin banyak itu. Ada berapa bendel gitu. Salah satunya apa aja yang dijawab hari ini kok? Ini kan peristiwa juga semua kita buktikan ya dari media cetak, media elektronik, ya kan semua kita ini termasuk saksi komen-komen yang memang mengarah juga itu kita masukkan. Jadi apapun dari pihaknya sendiri yang dimasukin dalam sembilan instansi dan segala macam. Oh iya, ini bukannya ini lagi udah nyata-nyata ya. Iya. Apa yang disampaikan itu ditujukan ke Densus. Kerugiannya sendiri kalau Tadi udah disampaikan juga. Jadi kalau kita kan memang melihat ini kan kasus yang terkait dari 10 tahun yang lalu dan ingin kita selesaikan secara hukum dengan kerugian-kerugian dalam bentuk material, imaterial, kemudian nama baik rusak, terus kemudian gagal nikah berapa kali. Pokoknya semua kerugian yang menurut Pak Polisi tadi kira-kira bisa dimasukkan, saya masukkan semua gitu. Termasuk peneroran, saya mengalami teror dulu kan berapa kali, teror segala macam. Jadi itu kita masukkan semua. Nanti itu kan dibuktikan oleh penyidik. Nah kira-kira valid atau enggak nanti penyidik semua. Terornya dalam bentuk apa kok? Hah? Terornya dalam bentuk apa kok? Dulu saya pernah ada orang ngaku-ngaku intel lah di depan kosan saya. Terus si orang ini juga pernah datang dengan pacarnya ngamuk di depan kosan saya. Ya si VA itu. Jadi ya, biar teman-teman tahu ya. Tadi kita masuk jam berapa? Jam 10 ya. Jam 11 ya, jam 11 selesai ini jam 2. Jadi memang panjang sekali harus kita sampaikan sehingga 23% itu padat sekali. Ya, padat sekali dia pertanyaan. Ditambahkan lagi bukti-bukti itu ke materi jangan ya. Jadi itu biar penyidik urusannya ya, yang jelas apa yang kita sampaikan itu, apa yang kita berikan ke penyidik itu semua kita lampirkan buktinya. Pak Dedi. Ya, pokoknya ada 23 pertanyaan. Kaitannya tentu dengan peristiwa ini. Kronologi kejadian dari awal sampai yang jadi itu jelas lah. Pak ini soal laporan awalnya soal pencemaran baik tapi soal itu kan juga ada pelabuhan ada nasi itu masuk laporan baru ada pertanyaan dan kedua kenapa pengadukannya Oh, kita masih fokus di pelaporan pertama dulu. Jadi pelaporan pertama ini yang menjadi fokus kita. Setelah pelaporan pertama ini nanti sudah bergulir oleh penyidik segala macam, hasilnya udah seperti apa, baru kita akan fokus ke yang lain-lain. Karena di sini kan posisinya gini, aku membuat pelaporan itu bukan untuk mau ribut atau perang. Saya membuat pelaporan untuk membawa kasus publik yang sudah 10 tahun ini untuk diselesaikan secara hukum. Karena kita mau menyelesaikan secara publik dari 2019 itu nggak kelar-kelar juga gitu loh. Jadi isu ini menurut aku cukup mengganggu.
Dan kalau ditanya saya merasa dicemarkan gitu. Dan kalau beralibi bahwa itu bukan buat saya katanya seperti itu kan alibi dari pihak mereka. Nanti kita bisa buktikan itulah selama proses penyelidikan dan penyidikan. Ini kalau dia mau beralibi atau dia mau berdalih itu silakan, itu hak dia. Iya. Ya. Tapi yang pasti dari awal kita sudah mau melaporkan ini ke kepolisian dan laporan diterima, kita akan buktikan bahwa ini perkara ini akan terus berlanjut dan ini terpenuhi unsur pidananya. Sebenarnya kalau pihak sebelum darinya itu bahwa oknum duluan yang mulai di proses. Ya, ini kan sebenarnya kan bukan masalah mulai dan memulai apalah. Saya juga nggak pernah ada ngomong nama dia di podcast. Saya juga ceritakan tentang saya punya pengalaman pernah difitnah. Bukan untuk ngejatuhin dia, tapi untuk membangkitkan semangat orang yang saya sedang ngobrol itu yang juga melakukan kesalahan dalam hidupnya. Ya sharing, saya ini mau pakai acuan apa gitu. Yang saya punya kan cuma pengalaman hidup. Saya ini orang pernah mengalami banyak hal dalam hidup saya. Inilah ilmu saya yang saya bisa kasih. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu orang. Karena dulu saya pernah mengalami masalah dan saya kepengen membantu orang sebagaimana saya dulu tolong sama Tuhan, gitu aja. Tapi kalau kemudian akhirnya nyinggung beberapa pihak, ya kita harus maklumi juga. Tapi kan kita lihat dari unsur pidananya masuk tidak. Nah, saya kan tidak ada melakukan hal seperti itu, maka dia kalau merasa kan tinggal laporkan. Saya merasa kemarin saya laporkan, gitu. Dan saya lihat unsur itu bisa masuk ke dalam unsur pidana dan dibantu oleh kuasa hukum saya. Itu kita luruskan secara hukum. Kalau bicara soal pidana sebenarnya ini tega maksudnya sampai mau membicarakan. Jadi gini, tujuan kita itu bukan untuk memenjarakan siapa-siapa. Tujuan kita adalah membawa kasus publik ini ke ranah hukum supaya edukasi hukumnya ada. Gitu. Jadi kalau tujuan dibilang Mas Denny tega menjarain orang, enggak. Kalau saya tega menjarain orang, dari 2019 ketika tes DNA pertama itu sudah keluar, secara valid saya sudah difitnah. Tapi saya tidak melaporkan orang itu ke polisi karena saya masih punya hati nurani. Nah, karena sudah seringnya diulang pola-pola ini dan beralibi, membangun opini, menciptakan asumsi, saya pikir ini arahnya nggak bagus. Nggak bagus buat keluarga saya, nggak bagus buat anaknya dia yang dia bilang mengalami dampak mental psikologi kan. Nggak ada bagusnya. Jadi kita bawa ke ranah hukum supaya dihukum, diselesaikan dengan baik, jadi diproses yang bagus. Ya, Kalau melihat tanggapan pihak sebelah podcast dengan Dr. Richard seperti apa nih? Kawan-kawan ya, ini demi kepastian hukum. Ini demi kepastian hukum ya. Jadi kita bukan tujuan kita juga menjarakan orang, itu konsekuensi hukum aja. Konsekuensi Kalau hukum. nanti hakim memutuskan dia bersalah ya konsekuensinya harus dihukum. Nafsu banget aja ya, apa? Ya diatur aja. Kan babangnya sudah ngomong, wah, kan saksi kalian loh saksi. Jadi kan udah oke aja. Mau di mana aja boleh. Tanggalnya belum sih? Oke, tanggal sekian kita Saya nggak pernah dikabar-kabarin apa-apa. Saya capek. sama pihak sana. Saya sudah menghubungin bapak pengacaranya secara pribadi langsung. Saya nggak tahu itu dia atau bukan. Silakan Pak. Apa ya ganggu ya Pak? Tendang aja Pak. Cakar. Yang mana dulu? Udah, saya kan ngomongin kan waktu itu kan dia bikin klarifikasi press conference. Saya nonton, ngajak untuk duduk bareng membicarakan itu. Saya bilang ayo diselesaikan, mau tes DNA ayo. Tapi kan kita hubungin, tapi sampai sekarang jadwalnya katanya masih sibuk segala macam. Ya saya mengerti lah, orang kan mungkin punya jadwal. Saya pikir kalau memang serius ya harus selesaikan cepat kan gitu. Karena dari pihak kami kan dari awal ayo mau jam itu, jam ini, jam apa. Tapi akhirnya kan dari perkataannya merujuk bahwa ini tes DNA kan kenapa harus merasa. Ini kan belum tentu buat Denny Sumargo, bisa saja buat orang lain. Saya pikir kok arahnya di publik jadi ngawur gini. Jadi kita pikir ya sudahlah, dilaporkanlah secara hukum biar jelas apakah masuk unsur pidananya atau tidak. Oke. Dan kemudian masalah tes DNA ini kalau dia merasa bukan buat saya, ya sudah nggak usah tes DNA. Nanti kalau dari pengadilan memutuskan ada tes DNA lagi, kita ikut pengadilan lagi. Beres kan? Gitu. Karena kan dari gua pribadi dari awal dia meminta tes DNA secara publik untuk adu ayam lah istilahnya, adu publik gitu kan. Oh, gitu. Tes DNA pertama aja gue yang nyari. Ayo tes DNA segala macam untuk menyelesaikan masalah ini. Gini loh, satu orang pengen nyelesain masalah, yang lain tidak terlihat ingin menyelesaikan masalah. Tidak akan selesai masalahnya. Dan kalau tidak dipayungi oleh hukum,
tidak ada tengahnya ini, nggak kelar-kelar ibarat, capek gitu loh. Yang untung kan kalian. Apa itu? Bonding dengan ini seperti apa? Bonding kamu dengan aku? Adanya kasus ini. Ya bonding baik-baik saja. Istri juga terlihat sangat support banget. Cuma yang gue khawatirkan kan kita juga punya planning secara suami istri untuk kedepannya dan lain-lain. Gue nggak usah sebut. Ya gue nggak mau terganggu aja gitu. Karena gue sebagai kepala rumah tangga punya tanggung jawab gitu loh. Dengan adanya masa lalu gue yang kembali di up, saya harus nunjukin sikap. Karena seorang laki-laki itu pernah bikin salah harus bisa tanggung jawab. Maupun di sini orang mungkin melihat saya, wah Mas Denny udah benar segala macam, bukan itu fokus saya. Fokus saya adalah saya ingin orang tahu kalau saya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Menjaga kesehatan dari si Alif sendiri sih. Iya. Mau itu seperti apa sih kalau ini jangan ini kan pasti ngedown juga. Iya, ya udahlah, nggak usah dibahas. Nanti gini loh, gue nggak mau jual kesusahan gue. Gue tuh udah susah, udah gak usah dijual lagi. Zaman gue difitnah, bang lu gak usah tanya. Coba lu jadi orang difitnah, satu Indonesia itu ngelihat lu pernah ngambilin anak orang, nggak tanggung jawab, udah kayak gimana gitu loh. Jadi bukan itu yang mau gue jual, bukan itu yang pengen gue deliver ke orang. Nggak ada motivasinya di situ gitu loh. Yang gue pengen kasih ke orang, gue pernah mengalami kesalahan, gue perbaiki. Gue pernah melakukan kesalahan, gue berubah. Gue gue ingin memperbaiki semua hal yang gue lakukan supaya gue bisa jadi laki-laki sejati yang lebih baik. Terlepas apapun hasil dari tes DNA kok, ya? Apakah nantinya perlu diminta untuk Tunggu. Fokus kita kepastian. Sekarang lu tahu semua komentar pengen jadi anak gua. Semua tiba-tiba punya lesung pipi. DM gue isinya itu semua. Lu tanggung jawab. Ini kan nggak terbukti ya. Ini juga kayak anak gua nih. Ini kan nggak terbukti kalau kayak kepotong nasi gitu sebenarnya. Oh saya nggak tahu, itu saya nggak mau campur ya. Karena yang lebih tahu kan pasti seorang ibu. Kan banyak yang tulis komentar, wah saya yakin itu anaknya Densu karena seorang ibu tidak akan salah. Ya tanya ibunya. Sekarang kan hasil tes DNA yang pertama bukan saya gitu. Tapi tes DNA yang lalu itu dimasukin ke bukti. Iya, hasil tes DNA. Merasa bahwa pihak kesehatan itu kayak kabur-kaburan nggak bisa diajak dana ayo pakai mes kok segala macam. Kamu ngerasa gitu nggak? Aku boleh dong bertanya balik. Aku ngerasanya dia kayaknya lagi capek. Udah itu aja sih. Kemarin kan ada podcast bareng jadi kan seperti yang Gue diteriakin wah, ketakut. Aku langsung takut gitu loh. Iya, aku cuma tes aja. Mau tes DNA ayo, gitu. Mau ketemu duduk bareng ayo, podcast ayo. Mau apa sih? Nggak ngerti gue. Oke, yuk. sendiri kan katanya malah nunggu di basement nggak berani naik untuk ngobrol. Oh itu tanya dia. Kalian tuh jangan wawancarain gue mulu. Oh hanya gue bisa tuh. Ya, karena saya ingin pansos. Saya suka exposure ini. Menurut sahabat si Dr. Richard Lee, tes DNA itu kecil banget kesalahannya, cuma 0,01%. Dan kemungkinan sebenarnya tidak perlu ada tes DNA. Pada ini sendiri rutin. Ya memang sebenarnya tidak perlu ya Pak ya ada tes DNA gitu. Karena tes DNA itu sudah valid, dia itu ada legalitasnya. Kalau ingin ada tes DNA secara hukum, itu tes DNA itu harus dibuktikan dulu dibawa ke hukum. Makanya kita bawa nih. Kemudian hakim juga akan melihat kevalidan daripada tes DNA ini. Dia akan memanggil pihak-pihak yang melakukan. Dan kalau memang tes DNA ini memang sudah sesuai dengan prosedur, kalau apabila ingin dilakukan tes DNA kedua, itu harus bisa buktikan dulu ini benar atau enggak, udah itu situ aja. Jadi yang pertama juga kan nggak ada kewajiban sebetulnya. Ada kewajiban. Cuma kan yang dipakai terus, pakai buat konten terus sama dia, dibukti terus ya kan. Nah kita bertanggung jawab supaya ini sama-sama lah kita tes DNA. Gini, saya tambahin. Ya, kan? Yang pertama itu benar kata Pak Anwar, nggak ada kewajiban. Saya hanya melakukan ini karena ada konsekuensi moral dan juga tanggung jawab publik yang saya berikan untuk sebuah pembelajaran dan untuk sebuah tanggung jawab. Dan juga untuk sebagai informasi kepada pihak anak itu nanti. Karena anak ini sudah kemakan dari kecilnya
dia itu taunya, oh bapaknya gay. Kita waktu itu tanya ke anak itu, mama saya apa manajer saya dulu tanya waktu kita mau tes DNA pertama, bapakmu siapa? Bapak saya dia, kata siapa? Kata mama. Jadi ini kan anak ini kasihan. Jangan, maksudnya gini. Udah lah, Nah, intinya menegaskan aja bahwa berarti menegaskan aja bahwa tes DNA itu benar tidak bisa manipulasi. Ya memang tes DNA itu tidak bisa simulasi kan? Tidak bisa dimanipulasi. Kalaupun bisa terjadi harus bisa dibuktikan. Karena ini kan berangkat dari sebuah legalitas. Ini bukan gini loh. Kita tuh tes sakit, diagnosa ini kemudian wah saya nggak percaya, saya yakin badan saya tidak begini. Saya pergi ke dokter lain untuk didiagnosa. Ini bukan penyakit. Itu baru second Ini sampel hasil lab kan. Hasil lab. Kayak lu punya darah nih, darah lu A. Udah keluar di darah lu A, oh saya nggak percaya darah saya A. Iya, lu pergi ke rumah sakit lain, itu darah A itu nggak berubah, darah lu A gitu. Oke, anggaplah, wah ternyata salah darah lu B. Berarti kan pihak dari kedua rumah sakit ini melakukan kesalahan. Ada salah satunya kemungkinan perang lagi, ya kan? Berita lagi, gitu lah. Udah ya. Oke. Iya, banyak yang mendukung saya tidak melakukan tes DNA lagi, saya tahu. Tapi memang tidak ada kewajiban, betul. Tapi ini adalah bentuk moral saya sebagai public figure yang ingin memberikan contoh kepada setiap siapapun itu yang pernah mengalami hal yang sama kayak saya. Jangan takut untuk bertanggung jawab. Saya pernah ada di posisi saya rugi banyak, tapi kalau kita mau tanggung jawab, kita mau jujur, Tuhan pasti tolong. Pelajaran dan hikmah apa Pak yang bisa lo ambil dari kejadian ini? Oh, jangan nakal-nakal sama DJ ya. Nakalin Pak. Ya, thank you.